Namaku Han Sujin, 28 tahun, dan aku percaya hidupku hampir sempurna. Aku bekerja sebagai desainer interior di salah satu perusahaan arsitektur ternama di Seoul. Hidupku tenang, stabil, dan penuh warna sejak bertemu seseorang yang perlahan-lahan mengubah segalanya. Kang Ji-hoon, CEO muda yang visioner dan tunanganku. Kami bertemu 2 tahun lalu saat aku mengerjakan proyek kantor pusat perusahaan miliknya. Dari awal, Ji-hoon bukan tipe pria yang suka memamerkan kekuasaan. Ia lebih suka diam, memperhatikan, lalu datang membantu ketika aku butuh tanpa harus diminta. Dari situ, perasaanku tumbuh. Begitu pula dengan hubunganku dengannya. Hari ini, kami sedang duduk berdua di kafe kecil dekat Sungai Han, tempat favorit kami. Ji-hoon menggenggam tanganku sambil menatap wajahku lekat-lekat. Seperti biasanya, Sujin, katanya lembut, kalau aku bilang ingin membangun rumah impian bersamamu, kamu masih mau? Aku tertawa kecil. Kita sudah merancangnya sejak 3 bulan lalu. Ji-hoon, apa kamu lupa siapa yang memilihkan warna tirainya? Ia tersenyum, menunduk, dan mencium punggung tanganku. Sentuhan yang sederhana, tapi selalu membuat jantungku bergetar. Bersamanya, aku merasa dilindungi, dihargai, dan yang terpenting dicintai. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan hati ringan. Ibu sedang menyambut kedatangan adikku dari luar negeri, Han Yura. Sudah 2 tahun kami tak bertemu, dan aku sangat merindukannya. Yura masih seperti dulu, cantik, energik, dan selalu membawa suasana ceria kemanapun ia pergi. Begitu turun dari taksi, ia langsung memelukku erat. "Eoni, aku pulang. Akhirnya," katanya dengan suara riang. Aku tersenyum lebar. "Akhirnya juga kamu pulang. Ibu masak makanan favoritmu?" Tahu, malam itu terasa hangat. Kami makan bersama seperti dulu. Aku, ibu, dan Yura. Tak ada kesan bahwa badai akan datang. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada tanda-tanda bahwa orang yang duduk di meja itu, yang kupanggil adik, suatu hari akan merebut kebahagiaan yang telah kujaga sepenuh hati. Ji-hoon datang malam itu, membawa sekotak kue dan sekuntung bunga untuk menyambut Yura. Dan di saat itu pula, untuk pertama kalinya, mata Yura menatap Ji-hoon dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi aku tak berpikir apa-apa. Bagiku, mereka hanya sedang ramah. Mereka keluargaku sekarang. Aku percaya mereka. Seperti aku mempercayai cinta. Aku tidak tahu, kepercayaan itu akan menjadi awal dari retaknya seluruh dunia yang sudah kubangun. Awalnya, semua tampak seperti biasa. Ji-hoon mulai sering mampir ke rumah sejak Yura pulang. Katanya, ia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku dan aku tentu saja tidak keberatan. Tapi entah kenapa, setiap kali ia datang, mataku tak bisa lepas dari cara Yura tersenyum padanya. Bukan senyum ramah biasa, ada sesuatu yang lain. Ada cara dia menggulung rambutnya dengan jari. Cara dia tertawa sedikit terlalu keras, dan bagaimana dia berdiri sedikit lebih dekat dari seharusnya saat berbicara dengannya. Aku mencoba menepi semuanya. "Kau hanya cemburu, Sujin. Itu adikmu sendiri," kataku dalam hati. Tapi semakin hari, rasa tidak nyaman itu tak bisa kukubur begitu saja. Suatu sore, aku memergoki mereka tertawa di ruang tamu saat aku pulang lebih awal dari kantor. Yura mengenakan gaun tidur tipis warna biru muda, duduk di lantai dengan Ji-hoon di sofa, tertawa karena sesuatu yang aku tak mengerti. Mereka tampak begitu dekat. "Oh, Eoni sudah pulang," kata Yura sambil berdiri dan merapikan rambutnya. "Kami cuma nonton variety show bareng. Lucu banget." "Ya, Opa." Yura belum pernah memanggil Ji-hoon seperti itu sebelumnya. Aku tersenyum kaku dan mengangguk, pura-pura tidak merasa terganggu. Tapi malam itu, aku tidur dengan kepala penuh tanya. Hari-hari berikutnya, aku merasa seperti orang ketiga dalam hubungan yang seharusnya menjadi milikku. Ji-hoon masih bersikap manis padaku, membelikan kopi kesukaanku, memelukku saat kami bertemu, dan mengajakku makan malam seperti biasa. Tapi hatiku mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Perubahan kecil yang pelan tapi nyata. Sampai suatu malam, saat kami makan di restoran atap untuk merayakan ulang tahunku, Ji-hoon terlihat sibuk menatap ponselnya. Dia seperti gelisah, dan ketika aku bertanya, dia hanya berkata, "Ada masalah di kantor." Namun saat dia ke kamar mandi, ponselnya bergetar. Tanpa niat mengintip, mataku menangkap nama di layar. "Yura, ada notifikasi pesan. Sudah sampai, aku kangen. Jangan terlalu lama." Ya, tanganku gemetar. Aku tidak membuka pesannya. Aku tidak ingin menjadi wanita yang mengintip isi ponsel tunangannya. Tapi sejak saat itu,
Rasanya seperti seluruh dunia yang kuanggap indah mulai melepaskan warna-warnanya satu persatu. Malam itu, untuk pertama kalinya, tawaku tak lagi jujur, dan tatapan Ji-hun tak lagi terasa milikku sepenuhnya. Tapi aku tetap diam. Aku memilih mempercayai cinta. Meski rasanya seperti berdiri di atas lantai yang perlahan retak. Aku ingin percaya bahwa semua hanya ada di kepalaku. Bahwa hubungan kami terlalu kuat untuk dihancurkan oleh tatapan-tatapan samar dan pesan singkat yang mencurigakan. Malam itu, Ji-hun mengajakku makan malam di sebuah restoran Prancis mewah di tengah kota. Ia terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Dan ketika makanan penutup datang, ia menggenggam tanganku erat. "Sujin," katanya dengan suara rendah, "aku sudah bicara dengan ibumu. Aku ingin melamarmu secara resmi minggu depan. Di depan keluarga dan sahabat-sahabat kita." Dadaku bergetar. Untuk sesaat, aku lupa semua kecurigaan yang sempat mencemari pikiranku. Aku ingin memulai hidup bersamamu. Dengan rumah yang kita desain bersama. Dengan pagi-pagi yang penuh kopi dan tawa. Dengan cinta yang sederhana. Tapi kuat, aku menatap matanya. Mencoba mencari kejujuran di sana. Dan aku menemukannya atau aku pikir aku menemukannya. Aku mengangguk. Pelan. Sambil menahan air mata haru. Aku juga ingin itu. Ji-hun, selama beberapa hari ke depan, semuanya terlihat kembali normal. Aku disibukkan dengan memilih gaun, mendesain undangan, dan membantu ibu menyiapkan makan malam keluarga untuk menyambut Ji-hun secara resmi. Yura juga ikut membantu. Ia bahkan terlihat paling antusias, membawa katalog gaun, memberi saran soal riasan, dan anehnya selalu ingin tahu detail setiap rencana. "Kakak harus tampil sempurna malam itu," katanya sambil mencoba veil di kepalaku. "Kamu pantas mendapatkan segalanya." Kalimat itu seharusnya terasa tulus. Tapi saat ia tersenyum melalui cermin, aku melihat samar sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Semalam sebelum hari lamaran, aku tidur lebih cepat dari biasanya. Ji-hun bilang dia harus menyelesaikan sesuatu di kantor. Tapi tengah malam, aku terbangun karena bunyi notifikasi dari ponsel yang tergeletak. Di meja riasku, aku lupa mematikannya. Pesan itu bukan untukku. Itu notifikasi dari grup keluarga, berisi ucapan semangat untuk acara besok. Tapi saat kuletakkan kembali, mataku sekilas tertuju ke arah jendela kamar yang menghadap ke halaman belakang. Dari balik tirai, aku melihat sesuatu. Bayangan seseorang keluar diam-diam dari rumah. Aku mengenali posturnya. Itu Ji-hun. Dan lebih mengejutkan lagi, dari arah dapur, bayangan lain menyusulnya. Langkahnya ringan, rambut panjangnya tergerai. Itu Yura. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kaki dan tubuhku kaku, seolah dunia tiba-tiba membeku. Malam sebelum lamaran malam di mana seharusnya aku menjadi wanita paling bahagia, aku hanya bisa berdiri diam, menyaksikan tunanganku dan adikku sendiri berjalan ke kegelapan bersama. Aku tidak menangis. Tidak malam itu. Aku hanya duduk di sudut kamar dengan mata kosong, memeluk lutut, dan memutar ulang apa yang baru saja kulihat. Aku ingin berpikir itu hanya kebetulan, bahwa mungkin mereka keluar untuk menyiapkan kejutan. Tapi detak jantungku tidak sepakat. Ada sesuatu yang mengisyaratkan bahwa malam itu bukan kejutan, melainkan rahasia. Pagi harinya, aku bangun dengan wajah pucat dan senyum palsu. Hari ini seharusnya menjadi hari lamaranku. Hari yang aku impikan sejak Ji-hun menyatakan cinta padaku di bawah hujan 2 tahun lalu. Yura membawakanku sarapan di kamar. Ia terlihat cerah, segar, dan terlalu ceria untuk seseorang yang keluar diam-diam di tengah malam. "Kakak udah siap?" tanyanya sambil memegang tangan kiriku. "Hari ini hari spesialmu." Aku ingin bertanya, ingin menuntut jawaban. Tapi bibirku terlalu takut untuk membuka luka yang belum siap dilihat. Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Iya, aku siap." Menjelang siang, aku bersiap ke salon untuk berdandan. Di tengah perjalanan, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. "Kalau kamu pikir Ji-hun benar-benar setia, coba lihat siapa yang ada di kamarnya malam ini." Ye, pesan itu membuat tanganku gemetar. Huruf Y, lagi-lagi huruf itu. Seperti pesan yang kulihat sebelumnya di ponsel Ji-hun. Aku ingin mengabaikannya, tapi hati kecilku berbisik, "Berapa kali kamu harus pura-pura tidak tahu?" Sujin, saat sampai di salon, aku mencoba menenangkan diri. Aku melihat ke cermin dan berpikir, ini hari bahagiaku. Jangan rusak segalanya karena prasangka. Namun, tak lama setelah aku duduk untuk di make-up, aku mendapat pesan lagi. Kali ini, ada foto. Tanganku bergetar hebat saat membukanya. Itu foto yang diambil dari balik tirai jendela Ji-hun dan Yura duduk berdekatan di kamar apartemen Ji-hun. Yura menyandarkan kepalanya di bahu Ji-hun.
Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, tapi cukup untuk membuat hatiku remuk. Jihun bilang sedang bekerja semalam, tapi kenapa Yura ada di sana? Dan yang lebih menyakitkan, kenapa wajahnya terlihat bahagia saat bersamanya? Lebih dari saat bersamaku. Aku keluar dari salon tanpa menyelesaikan riasanku. Kakiku berjalan tanpa arah, menyusuri gang-gang sempit dan taman yang dulu sering kami lewati bersama. Dalam diam, hatiku bertanya, apa semua ini nyata, atau aku hanya karakter sampingan dalam kisah cinta mereka yang sebenarnya? Matahari mulai turun, dan sore itu seharusnya menjadi sorotan dalam hidupku. Tapi aku hanya berdiri sendiri, di tempat di mana tak ada musik, tak ada bunga, tak ada Jihun. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku berharap lamaran itu tidak pernah terjadi. Langit mulai gelap ketika aku kembali ke rumah. Gaun putih yang seharusnya kupakai untuk hari spesial itu masih tergantung di balik pintu. Belum sempat kusentuh, semua orang mencariku ibu, sahabat-sahabatku. Bahkan Jihun menelepon berkali-kali, tapi aku tidak menjawab satupun. Aku hanya duduk di ranjang, diam, memandang cermin. Aku tidak menangis, mungkin karena hatiku terlalu lelah untuk menumpahkan apapun malam ini. Sekitar pukul 10 malam, aku mendengar suara pintu depan dibuka. Langkah kaki masuk ke dalam rumah berat, tapi pelan. Aku tahu itu Jihun. Sujin, panggilnya. Suaranya terdengar khawatir. Kamu di mana? Kenapa kamu pergi dari salon? Aku khawatir. Aku tidak menjawab. Tapi pintu kamarku terbuka perlahan. Dia berdiri di sana, mengenakan jas biru yang rapi. Mungkin dia masih berharap acara lamaran bisa diselamatkan. Tapi aku hanya memandangnya tanpa senyum. Kamu tahu aku selalu mencintaimu, kan? Katanya tiba-tiba, mencoba mendekat. Aku berdiri. Siapa ye? Tanyaku lirih. Jihun terdiam. Wajahnya berubah. Pesan itu bukan seperti yang kamu pikirkan, jawabnya gugup. Itu rumit. Aku tersenyum pahit. Rumit? Atau kamu memang punya hubungan dengan adikku sendiri? Ia memejamkan mata. Tangannya mengepal. Tapi sebelum ia bisa menjawab, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Elni, aku bisa jelaskan. Aku menoleh. Yura berdiri di ambang pintu, masih mengenakan sweater panjang. Wajahnya tampak gugup. Maafkan aku, katanya pelan. Aku juga enggak pernah menyangka ini akan terjadi. Semuanya tidak seperti yang terlihat. Aku menatap mereka berdua, dua orang yang paling aku cintai, berdiri di hadapanku dan justru merekalah yang paling melukaiku. Jadi benar, tanyaku akhirnya. Suara gemetar. Kalian, selama ini. Jihun menunduk. Yura menggigit bibir bawahnya, lalu menangis. Awalnya hanya karena rasa kasihan, katanya. Aku sedang kacau saat itu. Dan Jihun mencoba menenangkanku. Tapi entah kenapa, semuanya jadi salah. Air mataku mulai turun. Pelan tapi pasti, aku merasa seperti boneka porselen yang retak dari dalam. Dan akhirnya pecah hanya karena satu sentuhan terakhir. Kalian tahu betapa aku mempercayai kalian? Tanyaku lirih. Kalian adalah dunia yang aku lindungi. Tapi ternyata, aku hanya jadi latar belakang dari kisah kalian berdua. Tak ada yang bisa mereka jawab. Hanya keheningan yang mengisi kamar. Malam itu, aku keluar dari rumah tanpa membawa apapun, hanya air mata dan hati yang hancur. Aku berjalan tanpa tujuan. Di bawah hujan yang mulai turun tipis, hari yang seharusnya menjadi lamaran terindah dalam hidupku, berubah menjadi malam paling menyakitkan yang takkan pernah kulupakan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya pada diri sendiri, siapa aku? Jika semua yang aku cintai pergi meninggalkanku. Malam itu, aku berjalan tanpa arah di tengah rinai hujan, mengenakan gaun kasual yang bahkan tak sempat ku ganti sejak pagi. Sepatu tinggiku basah kuyup, dan tubuhku menggigil, tapi yang paling dingin adalah hatiku. Tak ada tempat yang kutuju, tidak rumah, tidak Jihun, tidak Yura, dan tidak juga masa depanku yang dulu begitu indah kurangkai bersama mereka. Aku berhenti di halte bus yang kosong. Duduk sendirian, orang-orang lewat membawa payung. Beberapa menatapku iba, tapi tak ada yang mendekat. Dan aku bersyukur untuk itu karena aku tidak tahu harus menjawab apa kalau seseorang bertanya, "Kau kenapa?" Apa aku harus menjawab? Aku baru saja kehilangan dua orang terpenting dalam hidupku. Sekaligus, malam itu, aku menelepon satu-satunya orang yang tersisa di hidupku yang tidak punya hubungan dengan semua ini. "Halo?" Suara itu menjawab dengan hangat. "Sujin, itu Seo Minjun, teman masa kecilku yang kini tinggal tak jauh dari Seoul. Sudah lama kami tak bertemu." Tapi anehnya, malam itu, aku hanya bisa menyebut namanya. "Minjun, aku boleh menginap di tempatmu malam ini?" Tanpa tanya, tanpa ragu.
Dia menjawab, aku akan kirim alamatnya. Aku tunggu. Setengah jam kemudian, aku duduk di ruang tamu apartemennya yang hangat. Min Jun memberiku selimut dan segelas teh panas. Ia tidak bertanya apapun, hanya duduk di seberangku dengan tenang. Seolah tahu bahwa kadang, diam adalah bentuk perhatian paling dalam. Kalau kamu butuh tempat tinggal, tinggal di sini dulu, katanya pelan. Gak usah kuat di depan siapapun. Enggak hari ini, aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak malam lamaran itu, aku menangis. Bukan terisak, tapi air mata yang jatuh perlahan. Tanpa suara, seperti hujan yang turun di luar jendela. Selama beberapa hari berikutnya, aku tinggal di apartemen Min Jun. Ia tidak pernah mengusik, hanya memastikan aku makan dan istirahat cukup. Ia bahkan memberiku sudut kecil di ruang kerjanya, lengkap dengan alat gambar dan kertas kosong. Kalau kamu sudah siap menggambar lagi, kamu tahu tempatnya, katanya. Sambil tersenyum, aku tidak langsung kembali bekerja. Hatiku masih lelah, tapi suatu sore, aku membuka kembali laptopku dan melihat desain rumah impianku bersama Ji-hun. Rumah yang dulu kami rancang bersama. Dengan satu klik, aku menekan hapus proyek, tanganku gemetar. Tapi saat file itu hilang, ada sesuatu dalam diriku yang juga ikut pergi. Bukan kesedihan tapi beban. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar Min Jun dan berkata pada diriku sendiri, aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku bisa memilih kemana aku melangkah sekarang. Pagi itu, aku membuka mata dengan rasa berbeda. Masih ada luka, tentu. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku bisa menarik napas tanpa rasa sesak. Aku duduk di meja makan kecil di apartemen Min Jun sambil menyesap teh jahe hangat yang disiapkannya. Kamu kelihatan sedikit lebih hidup pagi ini, katanya. Tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk, lalu menjawab pelan. Mungkin karena tadi malam, aku akhirnya melepaskan sesuatu. Melepaskan siapa? Diriku, yang masih berharap mereka akan kembali. Min Jun tak berkata apa-apa. Tapi dari matanya, aku tahu dia memahami, tanpa perlu dijelaskan. Hari itu, aku keluar untuk pertama kalinya. Aku berjalan ke taman, membawa sketsa kosong dan pensil. Duduk di bangku kayu di bawah pohon sakura yang mulai gugur. Di sekelilingku, orang-orang tertawa, anak-anak berlari, pasangan bergandengan tangan. Anehnya, aku tidak merasa iri. Justru aku merasa tenang. Aku masih di sini. Aku masih hidup. Dan itu artinya, aku masih punya pilihan. Sore harinya, saat kembali ke apartemen, Min Jun menunjukkan sesuatu. Aku tahu kamu belum siap kembali ke kantor Ji-hun. Tapi aku sedang butuh desainer interior untuk proyek restoran baruku di Incheon. Kamu mau bantu? Aku terdiam sesaat. Tawaran itu terasa seperti cahaya kecil setelah terjebak lama dalam ruangan gelap. Kamu yakin aku bisa? Sujin, katanya lembut. Kamu selalu bisa, bahkan saat kamu merasa tidak bisa. Malam itu, aku membuka laptop dan mulai menggambar kembali. Bukan rumah impian bersama seseorang yang kini hanya masa lalu, tapi ruang baru yang penuh kemungkinan. Saat aku menyelesaikan sketsa pertamaku untuk proyek Min Jun, aku menatap hasilnya. Dengan mata basah, aku kembali, bisikku pelan, seolah meyakinkan diriku sendiri. Tapi tepat saat aku mulai merasa dunia mulai membaik, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor Ji-hun. Aku sempat ragu untuk membacanya, tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Sujin, bisakah kita bicara sebentar? Hanya sebentar. Aku merindukanmu. Pesan itu menghentikan nafasku sejenak. Bagaimana bisa seseorang yang telah menghancurkanmu masih memiliki keberanian untuk merindukanmu? Aku menatap layar ponsel lama-lama sebelum akhirnya meletakkannya terbalik. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan. Tapi satu hal pasti, aku tidak ingin jadi wanita yang selalu memilih diam saat disakiti. Dan malam itu, aku membuat keputusan. Aku akan menemuinya, bukan untuk kembali, tapi untuk menyelesaikan luka yang belum sempat diberi kata penutup. Aku berdiri di depan sebuah kafe kecil di pojok Gangnam, tempat yang pernah kami datangi bersama. Dulu, ini tempat favorit kami. Ji-hun suka duduk di dekat jendela, memesan kopi hitam tanpa gula, dan membahas ide-ide proyek sambil menggenggam tanganku. Tapi hari ini, aku datang sendiri, dan tanganku kosong. Ia sudah menungguku di dalam. Saat aku masuk, dia langsung berdiri. Matanya terlihat lelah, mungkin seperti mataku dulu saat aku masih menangis karena dia. Sujin, katanya pelan. Terima kasih sudah datang. Aku hanya mengangguk dan duduk, menjaga jarak. Kami terdiam beberapa saat, seolah kata-kata tak tahu harus mulai dari mana. Sampai akhirnya, dia berbicara. Aku tahu,
Aku tidak pantas diberi kesempatan bicara. Tapi aku harus jujur. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Aku menyesal. Aku memandangnya dengan tatapan kosong. Kata menyesal terlalu ringan untuk menggambarkan apa yang sudah terjadi. Aku kehilanganmu. Dan aku sadar, semuanya hampa tanpamu. Aku menarik napas dalam. Lalu berkata pelan tapi tegas. Lalu kenapa kamu memilih dia? Dia menunduk. Aku tidak tahu. Mungkin aku terlalu percaya bahwa kamu tidak akan pernah pergi. Mungkin karena Yura ada di dekatku saat kamu sibuk bekerja dan kelelahan. Aku tersenyum. Pahit. Jadi saat aku sibuk memperjuangkan masa depan kita, kamu memilih yang mudah yang datang dan memelukmu tanpa syarat. Jihun menatapku dengan mata basah. Tapi tidak ada air mata yang bisa mengubah luka menjadi utuh kembali. Aku tidak bahagia bersamanya. Sujin, aku masih mencintaimu. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Tapi anehnya, tak ada gempa di dadaku. Tak ada air mata, tak ada getar. Aku hanya berkata, aku pernah mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Tapi sekarang, bahkan untuk membencimu, aku sudah terlalu lelah. Dia terdiam. Aku bangkit dari kursi. Kamu tidak kehilangan aku. Jihun, kamu melepas aku. Dan saat kamu melakukannya, kamu juga kehilangan hak untuk memanggilku dengan kata milikku. Aku berjalan keluar dari kafe. Dan saat ku tutup pintu, aku tahu, semua rasa itu telah pergi. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku akhirnya bisa melepaskan. Di luar, angin berhembus pelan, membawa aroma musim gugur. Dan aku tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, aku merasa bebas. Tapi kebebasan juga datang dengan kekosongan. Setelah pertemuan itu, aku berjalan sendirian menyusuri jalan yang dulu sering kulalui bersama Jihun. Tempat-tempat itu masih sama, tapi rasanya sudah bukan milikku lagi. Malam itu, aku kembali ke apartemen Minjun dengan kepala penuh pertanyaan. Dan seperti membaca isi hatiku, dia menungguku di ruang tamu dengan 2 cangkir teh hangat. Kamu ketemu dia? Tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Minjun selalu tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Apa kamu masih mencintainya? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. Aku tidak tahu. Jawabku, jujur, mungkin dulu, tapi sekarang, aku hanya ingin hidup tanpa luka. Minjun menatapku lama, lalu berkata, kalau begitu, bisakah kamu membuka hatimu untuk yang lain? Aku tak menjawab, karena pertanyaan itu terlalu cepat, terlalu langsung, tapi juga terlalu tulus untuk diabaikan. Beberapa hari kemudian, kami pergi ke Incheon untuk survei lokasi restoran barunya. Di sana, aku melihat sisi Minjun yang berbeda. Dia bekerja dengan penuh semangat, selalu mendengar pendapatku, dan memperlakukan semua orang termasuk staf lapangan dengan hormat. Dan di sela kesibukan, dia mencuri pandang padaku berkali-kali, seperti ingin memastikan aku benar-benar ada di sana. Dan setiap kali, dia tersenyum. Apa kamu bahagia hari ini? Tanyanya saat kami duduk di tepi pelabuhan. Aku menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku merasa utuh, dan itu jauh lebih baik. Dia tersenyum. Kalau suatu hari kamu siap mencintai lagi, aku di sini. Perkataan itu membuat hatiku hangat, tapi juga takut. Karena untuk mencintai lagi, berarti membuka kemungkinan disakiti lagi. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon. Di tangan, ada 2 sketsa. Satu dari masa lalu rumah impianku, bersama Jihun yang belum sempat dibangun. Dan satu lagi, restoran milik Minjun yang kini sedang kami bangun bersama. Aku menatap keduanya. Satu adalah mimpi yang hancur. Yang lain, mimpi baru yang belum tentu berhasil, tapi juga belum tentu gagal. Dan di sanalah aku sadar, hidup bukan tentang memilih yang paling sempurna, tapi tentang berani memberi kesempatan lagi pada harapan. Aku menutup buku sketsaku, lalu mengirim pesan. Pada Minjun, aku belum bisa mencintai, tapi aku ingin mencoba belajar. Jika kamu mau, temani aku. Perlahan, jawabannya datang hanya 1 menit kemudian. Selama kamu masih percaya bahwa cinta tidak harus selalu sempurna, aku akan menunggu. Tanpa syarat, aku menutup ponselku dengan senyum yang lama sekali tidak muncul di wajahku. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih sesuatu, bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan baru, bukan bahagia sepenuhnya, tapi ringan. Ada semacam ruang dalam dadaku yang terasa lega, seolah aku baru saja membuka jendela setelah lama terkurung dalam ruangan pengap. Minjun menjemputku seperti biasa, tapi kali ini, aku yang lebih dulu menyapanya dengan senyum. Dan kali ini, aku yang membuka percakapan, bukan karena aku harus, tapi karena aku mau.
Kami mulai mengurus pembukaan cabang restoran barunya. Banyak hal yang harus diputuskan bersama desain, interior, perekrutan staf, konsep menu pembuka. Kamu tahu, Sujin, katanya saat kami memilih warna cat tembok. Dulu aku selalu mengatur semuanya sendiri. Tapi entah kenapa, sekarang aku lebih suka kalau kamu yang memutuskan. Aku tertawa kecil. Hati-hati, aku bisa jadi lebih galak daripada arsitekmu. Dia menatapku lama, lalu menjawab. Galak pun tetap ingin kupertahankan. Ucapan itu membuat pipiku hangat. Namun di tengah semua langkah baru ini, bayang-bayang dari masa lalu mulai muncul lagi. Hari itu, saat aku mengantar berkas kerjasama ke kantor pusat, aku melihat seseorang berdiri di dekat pintu masuk. Ji-hun, aku menghentikan langkah. Ia juga melihatku. Wajahnya tidak lagi tenang seperti terakhir kami bertemu. Kali ini, dia tampak putus asa. Sujin, maaf, aku tahu aku tak seharusnya muncul lagi. Tapi dia menarik napas dalam. Aku baru tahu Yura sedang mengandung. Tapi bukan itu yang membuatku panik. Dia bukan seperti yang kupikirkan. Dia mempermainkan semuanya. Aku menatapnya tajam. Kamu baru sadar sekarang. Aku kehilangan semuanya. Termasuk kamu. Tapi hanya kamu yang membuatku merasa seperti manusia. Bukan CEO. Aku ingin menertawakan ironi itu. Tapi aku terlalu lelah. Aku sudah jauh melangkah. Luka yang dulu ia goreskan masih ada. Tapi kini mulai mengering. Dan aku tidak mau membukanya. Kembali, aku akan memperbaiki semuanya. Katanya lagi, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku menatapnya, lalu berkata pelan namun jelas. Kesempatan itu sudah kamu buang sendiri. Dan aku sedang belajar mencintai orang yang tidak pernah membuatku menangis diam-diam setiap malam. Aku pergi tanpa menoleh lagi. Tapi dalam hatiku, muncul ketakutan baru. Bagaimana jika Ji-hun tidak berhenti di sini? Bagaimana jika Min-jun tahu semua masa laluku dan merasa aku terlalu rusak untuk dicintai? Malam itu, aku duduk di atap apartemen Min-jun. Angin dingin menyentuh kulitku. Tapi pikiranku lebih dingin lagi. Luka lama memang tidak selalu berdarah. Tapi ia tahu bagaimana caranya menyelinap di antara kebahagiaan yang baru tumbuh. Dan saat Min-jun datang membawakan jaket, aku hanya bisa berkata dalam hati, tolong jangan lelah mencintaiku. Bahkan saat aku belum bisa mencintai diriku sendiri sepenuhnya, Min-jun memakaikan jaket ke bahuku tanpa berkata apa-apa. Tapi tatapannya hangat sekali, seolah ia tahu isi hatiku. Meskipun aku belum mengatakannya, kami duduk berdampingan. Diam, memandang lampu kota yang berkedip seperti bintang jatuh yang kehilangan arah. Sujin, suaranya pelan, nyaris tertelan angin malam. Kalau suatu hari aku tahu semua bagian dari hidupmu, bahkan yang paling gelap sekalipun, apa kamu yakin aku akan tetap memilihmu? Pertanyaan itu membuat jantungku berhenti berdetak untuk sepersekian detik. Apakah ini saatnya aku jujur? Aku membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Yang terdengar justru getaran ponsel Min-jun. Ia membaca pesan yang masuk. Seketika, wajahnya berubah. Matanya menatapku. Tidak sehangat tadi. Ji-hun mencarimu. Ucapnya datar. Dia datang ke restoranku siang tadi, meninggalkan pesan. Dan fotomu. Aku tercekat. Foto apa? Ia mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan sebuah foto lama aku dan Ji-hun di dalam mobil, saling menggenggam tangan. Itu diambil sekitar 2 bulan sebelum pertunanganku dengan Min-jun. Kamu tidak cerita pernah bersama dia, ucap Min-jun, pelan, tapi menusuk. Dan kamu juga tidak cerita kalau adikmu pernah jadi orang ketiga antara kalian. Aku merasa seluruh dunia runtuh. Aku menunduk, tak bisa menatap matanya. Aku takut kamu pergi, bisiku. Aku takut kamu berpikir aku kotor, rusak, gagal. Min-jun berdiri, berjalan menjauh beberapa langkah, lalu berbalik. Aku tidak butuh wanita sempurna, Sujin. Aku butuh wanita yang jujur. Tangisku pecah di situ. Bukan karena dia marah tapi karena aku sadar. Akulah yang selama ini menciptakan jarak. Bukan masa lalu, tapi ketidakberanianku sendiri. Min-jun masuk ke dalam apartemen tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku tertidur di sofa, sendirian, dengan jaketnya masih melingkar di tubuhku. Hangat, tapi kosong. Pagi harinya, aku mencoba menghubunginya. Tidak ada jawaban. Tak satu pun pesan dibaca. Aku tahu, keheningan ini bukan sekadar marah. Ini adalah kecewa. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan seseorang yang mencintaiku bukan karena masa laluku, tapi karena siapa aku sekarang. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena ketidakhadiran Min-jun yang biasanya selalu menyapa pesanku sebelum aku membuka mata. Tanganku gemetar saat menuliskan pesan.
Aku ingin bicara, untuk pertama kalinya tanpa sembunyi-sembunyi. Tolong beri aku kesempatan menjelaskan. Tak ada balasan. Kupandangi bayangan wajahku di cermin. Untuk pertama kalinya, aku ingin melihat diriku apa adanya, bukan sebagai calon istri Cheo, bukan sebagai kakak dari Yejin, bukan juga sebagai wanita dengan masa lalu yang kelam. Aku ingin menjadi Sujin, wanita yang berani jujur, meskipun itu menyakitkan. Hari itu, aku mendatangi Minjun di kantor. Semua mata memandangku saat aku masuk. Beberapa berbisik pelan, entah apa yang mereka tahu, atau mungkin hanya menebak-nebak. Aku tak peduli. Minjun sedang memimpin rapat, tapi saat matanya bertemu denganku, ia menghentikan pembicaraan. Kita break 10 menit. Ucapnya sambil berdiri. Suaranya dingin. Kami masuk ke ruangannya. Hening. Aku berdiri di hadapannya. Aku tidak akan berputar-putar. Kataku akhirnya. Aku pernah bersama Jihun sebelum bertunangan denganmu. Aku tidak mengatakannya karena aku takut masa laluku merusak masa depan kita. Ia menatapku, tidak marah, tapi juga tidak tersenyum. Dan Yejin, tanyanya. Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu sejak kapan mereka saling dekat. Tapi sejak malam itu, sejak aku pulang dan melihat Yejin di kamarmu, aku tahu, aku harus memilih untuk tidak lari lagi. Air mataku jatuh, tapi aku tidak menghapusnya. Aku ingin Minjun tahu. Ini bukan lagi tentang rasa sakit, tapi tentang keberanian. Kalau kamu masih ingin meninggalkanku setelah ini, aku mengerti. Tapi biarkan aku pergi dengan harga diri, dengan kejujuran. Minjun menatapku cukup lama, lalu ia melangkah pelan ke arah jendela, membelakangi aku. Kamu tahu, yang paling membuatku marah bukan karena kamu menyembunyikan masa lalu, tapi karena kamu tak percaya aku cukup kuat untuk menerimanya. Hatiku tercekat, tapi sebelum aku sempat menjawab, ia berbalik. Tapi setidaknya sekarang, kamu sudah jujur, dan kejujuran itu meskipun telat masih berarti banyak. Aku menggigit bibirku, tak percaya kata-kata itu keluar darinya. Ada harapan kecil yang mungkin masih bisa kuselamatkan. Sujin, ia berkata pelan, aku akan memikirkan semuanya, tapi janji satu hal, jangan pernah menyembunyikan apapun lagi, bahkan jika itu menyakitkan. Aku mengangguk sambil menahan isak. Aku janji. Hari itu, aku pulang dengan langkah ringan, bukan karena semuanya selesai, tapi karena untuk pertama kalinya, aku memilih jujur dan aku tidak menyesalinya. Namun saat aku membuka pintu rumah, suasana mendadak berat, sunyi, tak ada suara musik dari kamar Yejin, tak ada aroma teh favorit ibu di ruang keluarga. Lalu aku menemukannya Yejin duduk di ruang tamu, menggenggam foto masa kecil kami. Matanya sembab. Kita perlu bicara, katanya pelan, tanpa menoleh. Aku mengangguk. Duduk perlahan di seberangnya. Jantungku berdetak tak beraturan. Ini saatnya. Kamu sudah tahu segalanya, kan? Tanyanya. Aku tak menjawab langsung. Cukup banyak untuk tahu bahwa kamu bukan cuma mengkhianatiku sebagai saudara, tapi juga merusak sesuatu yang bahkan belum sempat tumbuh sempurna. Yejin menghela napas berat. Aku nggak berniat jatuh cinta padanya, Kak. Tapi dia hadir di saat aku sedang kosong. Saat aku merasa kamu punya segalanya, cinta, karier, perhatian mama papa, dan aku cuma bayangan. Air matanya jatuh, tapi kali ini aku tidak tersentuh. Dan itu cukup buat kamu. Naik keranjang tunangan kakakmu sendiri, tanyaku dingin. Yejin tertunduk. Waktu itu, aku nggak mikir. Aku cuma ingin tahu rasanya dicintai tanpa dibandingkan denganmu. Aku berdiri, emosi bercampur jadi satu, marah, sedih, muak, tapi juga iba. Tapi yang paling kuat adalah kecewa. Minjun mungkin bisa memaafkan aku karena masa laluku, kataku pelan. Tapi kamu menghancurkan kepercayaanku yang paling dasar, bahwa kamu akan selalu melindungiku, seperti aku melindungimu. Yejin menangis semakin keras. Kak, aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Aku menatapnya lama. Aku nggak tahu apakah kita masih bisa jadi saudara seperti dulu. Tapi untuk sekarang, aku butuh waktu. Jauh darimu. Aku melangkah ke kamar, mengemasi beberapa barang penting, dan malam itu juga aku keluar dari rumah. Di luar, angin malam membelai rambutku. Aku menatap ke langit gelap. Tapi ada bintang. Itu cukup. Aku masih punya arah. Walau rumahku pecah. Malam itu, aku menginap di hotel kecil di tengah kota. Hujan turun pelan, dan aku hanya memandangi lampu-lampu jalan dari jendela, sambil memeluk lutut. Tak kusangka, teleponku berdering. Nama yang tertera membuat jantungku bergemuruh. Minjun. Awalnya, aku ragu untuk mengangkat. Tapi ada suara kecil dalam diriku yang berkata, jangan takut pada kejujuran yang sudah kamu mulai. Halo.
Sapaku lirih. Kamu di mana? Tanyanya cepat. Suaranya penuh kekhawatiran, bukan kemarahan. Di luar, aku butuh waktu sendiri. Hening. Sejenak. Besok pagi, ikut aku ke suatu tempat. Aku janji. Cuma sebentar. Setelah itu, kamu bebas menentukan semuanya. Aku tak mengerti maksudnya. Tapi akhirnya aku mengiyakan. Keesokan harinya, dia menjemputku dengan mobilnya yang biasa. Tapi tak seperti biasanya. Ia mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut. Dan wajah lelah yang nyata. Kami tidak banyak bicara di mobil. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah tempat yang sangat familiar. Rumah sakit tempat ibunya dulu dirawat. Kenapa kita ke sini? Tanyaku pelan. Min Jun menatapku. Matanya sendu. Karena disinilah aku terakhir kali merasa manusia. Sebelum semua kekuasaan, tuntutan, dan kesempurnaan itu menelanku hidup-hidup. Kami masuk ke sebuah taman kecil di belakang gedung. Dia duduk di bangku panjang yang penuh kenangan. Aku membawa Ye Jin ke sini saat dia bilang kesepian. Tapi, aku salah. Sujin, aku salah karena membiarkan itu tumbuh jadi sesuatu yang menyakitimu. Aku menatapnya lekat-lekat. Kenapa kamu gak jujur dari awal? Karena aku takut kehilanganmu. Tapi ternyata diamku malah menyakitimu lebih dalam. Aku menarik napas panjang. Min Jun, aku mencintaimu. Tapi cinta saja gak cukup kalau kita gak saling menjaga. Dia menunduk. Lalu, pelan-pelan, ia mengeluarkan sebuah cincin dari saku jasnya. Cincin lamaran kami. Aku gak memaksa kamu kembali. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku masih ingin menua bersamamu. Tapi kali ini, dengan kejujuran penuh, aku memandangi cincin itu. Hatiku bergetar. Ada cinta, ada luka. Tapi juga, ada harapan kecil. Aku butuh 1 hari lagi. Kataku, suaraku bergetar. Setelah itu, aku akan beri jawabannya. Min Jun mengangguk. Tanpa paksaan. Tanpa air mata. Hari itu aku berjalan kaki pulang dari rumah sakit. Udara pagi terasa asing. Tapi hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku berdiri di depan cermin kamar hotel. Rambutku tergerai. Dan mataku sudah tak sembab lagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat diriku sendiri dengan utuh. Aku bukan lagi Sujin yang bergantung pada cinta Min Jun. Bukan lagi kakak yang terus-menerus memaafkan pengkhianatan adiknya. Dan bukan pula wanita yang hidup untuk menyenangkan orang lain. Aku adalah aku. Dan hari ini, aku akan mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku tiba di taman rumah sakit itu tempat kami terakhir bertemu kemarin. Min Jun sudah duduk di bangku yang sama, menggenggam cincin lamaran kami. Saat dia melihatku, ada harapan di matanya. Tapi kali ini, aku tak datang dengan senyuman yang menyenangkan. Aku datang dengan kebenaran. Kamu sudah memikirkannya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Min Jun, aku mencintaimu. Dan aku tahu kamu mencintaiku. Tapi aku juga tahu, cinta yang saling menyakiti bukan cinta yang layak diperjuangkan. Dia menunduk. Tapi aku melanjutkan. Hubungan kita rusak. Bukan karena satu kesalahan, tapi karena terlalu lama kita membungkam perasaan masing-masing. Aku mengambil napas panjang. Hatiku bergetar. Tapi tak goyah. Jadi hari ini, aku menyerahkan cincin ini kembali. Bukan karena aku berhenti mencintaimu. Tapi karena aku mulai mencintai diriku lebih dulu. Min Jun menahan napas. Tapi kemudian dia berdiri. Matanya berkaca-kaca. Aku mengerti. Sujin, dan aku bangga padamu. Ia menggenggam tanganku sebentar, lalu melepaskannya perlahan. Tidak ada kata selamat tinggal. Karena kami tahu beberapa, cinta memang hadir hanya untuk mengajarkan arti kehilangan, bukan untuk dimiliki selamanya. Beberapa bulan kemudian, aku membuka galeri seni kecil yang dulu hanya menjadi mimpi bagiku. Aku mengisi dindingnya dengan lukisan-lukisan tenang tentang patah, tentang tumbuh, dan tentang pulang. Suatu sore, seorang gadis kecil masuk ke galeri. Ia menunjuk salah satu lukisan berjudul Perempuan yang Menyembuhkan Dirinya Sendiri. Dia kelihatan kuat, kata gadis itu. Aku tersenyum. Ya, karena dia belajar berdiri bahkan saat seluruh dunia menyuruhnya berlutut. Dan inilah aku sekarang. Bukan lagi bayangan dari kisah cinta yang retak. Bukan juga korban dari pengkhianatan. Tapi seorang perempuan yang memilih untuk pulih. Bukan untuk kembali, tapi untuk melangkah lebih jauh. Karena terkadang, keputusan paling berani dalam hidup bukanlah mencintai seseorang sekuat mungkin, tapi memilih dirimu sendiri ketika tidak ada seorang pun yang melakukannya.